Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin soal hubungan kita sama barang? Ya, ponsel yang lagi kita pegang, baju yang kita pakai, semuanya itu kan ada awal dan akhirnya. Dan sayangnya, sering banget akhir dari cerita itu ya cuma jadi tumpukan sampah. Tapi, gimana kalau kita bisa mendesain ulang sistem itu dari akarnya? Yuk, kita bedah sebuah ide yang bisa mengubah segalanya. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu nih akar masalahnya ada di mana. Sadar atau enggak, kita ini hidup di tengah ekonomi yang dibangun di atas konsep sekali pakai. Sebuah sistem yang kelihatannya simple, tapi ternyata borosnya luar biasa. Dan angka yang satu ini benar-benar, wah, bikin kita mikir. Coba bayangin, lebih dari 93% dari semua material yang kita keruk dari bumi setiap tahunnya itu hilang begitu aja. Terbuang, sia-sia, cuma sebagian super kecil yang berhasil balik lagi ke dalam siklus ekonomi. Ini adalah gambaran pemborosan dalam skala yang susah banget buat dibayangin. Nah, inilah biang kerok dalam cerita kita. Ekonomi linier. Konsepnya tuh sederhana banget. Kita ambil sumber daya dari alam, kita buat jadi produk, kita pakai, dan setelah itu, ya udah buang. Pola ambil buat buang inilah yang udah jadi tulang punggung ekonomi kita selama ratusan tahun, dan sekarang kita mulai merasakan akibatnya. Tentu aja, model ambil buat buang ini ada harganya. Dan harga yang harus kita bayar itu bukan cuma dalam bentuk uang loh, tapi juga dalam bentuk kerusakan lingkungan dan sumber daya alam kita yang makin menipis. Jadi gini, model linear ini punya satu kelemahan yang fatal banget. Dia itu bergantung pada asumsi kalau sumber daya alam itu ya murah, gampang didapat, dan nggak ada habisnya. Padahal kita semua tahu kan kalau planet kita ini ada batasnya. Ketergantungan inilah yang bikin sistem kita jadi rapuh banget. Dan ini bukan lagi masalah nanti-nanti loh. Coba deh lihat prediksi dari Bank Dunia. Volume sampah global diperkirakan bakal melonjak sampai 70%. Jadi 3,4 miliar ton cuma dalam beberapa dekade ke depan. Ini krisis yang udah di depan mata, yang menuntut kita untuk berubah secara fundamental. Tapi tenang, ada alternatifnya. Ada cara lain yang lebih cerdas, lebih kuat untuk membangun ekonomi kita. Nah, inilah pahlawan dalam cerita kita, ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkular ini pada dasarnya mengubah total cara kita memandang sampah. Dalam sistem sirkular, sampah itu bukan lagi akhir dari perjalanan sebuah produk. Justru, itu jadi awal yang baru. Ini adalah sistem yang dari awal dirancang untuk memulihkan dan meregenerasi, bukan cuma sekedar mengambil dan membuang. Yuk kita lihat perbandingannya secara langsung. Di satu sisi ada model linear yang boros, di sisi lain model sirkular yang cerdas. Perbedaannya jelas banget kan? Dari yang cuma ambil buat buang jadi eliminasi, sirkulasi, regenerasi. Dari yang bergantung sumber daya terbatas, jadi fokus ke desain yang tahan lama. Dari yang menghasilkan tumpukan sampah, jadi merancang dari awal supaya nggak ada sampah sama sekali. Oke, terus gimana cara kerjanya dalam praktek? Nah, ekonomi sirkular ini dibangun di atas 3 prinsip yang sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan kuncinya ada di satu kata, desain. Pertama, eliminasi. Artinya kita nggak nunggu sampah numpuk dulu baru diurusin. Justru dari awal kita rancang produk supaya nggak jadi sampah. Kedua, sirkulasi. Maksudnya, kita jaga supaya barang dan material itu terus berputar, terus dipakai dalam nilai tertingginya. Dan yang ketiga, regenerasi. Kita nggak cuma ngambil dari alam, tapi juga secara aktif ikut memperbaiki dan memulihkannya. Nah, ini penting nih. Banyak banget yang salah kaprah mengira ekonomi sirkular itu ya cuma soal daur ulang. Padahal, daur ulang itu memang penting. Tapi itu hanyalah salah satu bagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Sebenarnya ada semacam hierarki atau urutannya. Tujuannya adalah menjaga nilai produk dan material setinggi mungkin selama mungkin. Jadi menggunakan kembali atau reuse itu jauh lebih baik daripada memperbaiki atau repair. Memperbaiki lebih baik daripada memproduksi ulang. Nah, daur ulang atau recycle itu seringnya jadi pilihan terakhir kalau semua pilihan lain benar-benar sudah mentok. Jadi, kenapa sih transisi ini penting banget? Ini bukan cuma soal melindungi lingkungan. Bukan. Ini tentang membangun masa depan yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih sejahtera untuk kita semua. Manfaatnya itu banyak banget. Buat bisnis, ini berarti bisa menekan biaya dan gak terlalu bergantung sama bahan baku baru. Buat ekonomi, ini bisa menciptakan lapangan kerja baru yang lebih stabil. Dan tentu buat planet kita, ini berarti lebih sedikit polusi dan tekanan pada alam.
Jadi ini semacam win-win-win solution untuk ekonomi, masyarakat, dan juga lingkungan. Pada akhirnya, model ekonomi ambil buat buang yang boros ini bukanlah takdir. Itu adalah sebuah pilihan yang kita sebagai masyarakat telah buat selama ini. Dan karena itu adalah sebuah pilihan, artinya kita juga punya kekuatan untuk memilih sesuatu yang berbeda. Pertanyaannya sekarang adalah, jalan mana yang akan kita tempuh bersama?